kembali di channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi pemirsa semua. Pemirsa, kali ini saya akan berdiskusi dengan dua orang guru hebat. Yang pertama adalah Bapak Nopida Ardiansyah, guru SMP Negeri 7 Purwokerto, dengan praktik baik tingkatkan keterampilan individu siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah Ibu Irina Kurniati Lubis, guru SMP 2 Kendal, dengan praktik baik belajar bioteknologi perumahan. Assalamualaikum Pak Nopida sama Ibu Irina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Baik, saya ke Pak Nopida dulu deh. Ya, Pak Nopida bisa dijelaskan Bapak tentang praktik baik yang sudah Bapak lakukan, yaitu tingkatkan keterampilan individu siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu Bapak? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pada awalnya saya itu kan mengikuti program guru penggerak. Di modul 2 itu 2.2 ada materi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya punya feeling atau gagasan untuk menulis mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya konsultasi dengan Bapak Saiful. Kalau saya membuat artikel dengan tingkatkan kemampuan individu siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya kombinasikan dengan praktek mikir dari praktek modul Kanoto, ya, modul 1. Bagaimana Bapak? Oh bisa kan gitu. Akhirnya saya tulis Bapak. Ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu kan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa. Karena siswa itu kan memiliki keterampilan yang bervariasi, ya, keterampilan bervariasi, sehingga mereka juga nantinya bisa menghasilkan produknya sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Betul. Ya, nah diferensiasi yang saya gunakan adalah diferensiasi produk Bapak Ibu. Baik. Diferensiasi produk. Saya mengambil untuk materi kegiatan ekonomi untuk kelas 7 waktu itu, kelas 7H. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui tayangan gambar, siswa dapat menjelaskan hasil analisa konsepnya, ya, konsep kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi maupun distribusi dengan percaya diri. Kemudian siswa dapat menciptakan kegiatan produksi sesuai dengan minatnya. Betul. Ya, betul. Nah, langkah berikutnya, karena sekolah saya menggunakan Microsoft Teams Bapak Ibu, jadi saya membuat office form itu, ya, untuk berdiskusi dengan siswa bahwa dalam materi kegiatan ekonomi itu nanti akan ada penugasan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya, kemudian siswa mengisi melalui form itu. Siswa yang gemar bercerita, siswa yang suka berpuisi itu membuat puisi akrostik kaitan kegiatan ekonomi. Siswa yang pandai atau suka menggambar, silahkan membuat poster digital atau poster manual. Ya, itu. Kemudian langkah keduanya, saya memetakan itu berapa siswa yang puisi akrostik, kemudian siapa yang suka berpuisi, siapa yang suka menggambar begitu. Ya, itu. Kemudian langkah berikutnya, bagian dari mengalami proses mikir itu, saya meminta siswa untuk mengamati gambar kegiatan ekonomi, gambar proses kegiatan produksi pakaian. Betul. Kemudian
siswa saya minta untuk membuat pertanyaan bebas, pertanyaan bebas terkait dengan kegiatan ekonomi, kemudian mengklarifikasi pertanyaan yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaannya pertanyaan yang produktif, ya, pertanyaan produktif. Ya, kemudian ada salah satu contoh, ya, siswa itu bertanya, Pak, bagaimana cara membuat pakaian, bagaimana sistem penyalurannya, kan? Yeah. Jika sudah jadi itu penyalurannya itu bagaimana? Kemudian pertanyaan yang dibuat oleh siswa tersebut saya klasifikasi, kemudian mana yang masuk produktif dan mana yang tidak masuk pertanyaan tidak produktif, kan gitu. Kemudian langkah berikutnya, langkah keempat, saya meminta siswa berdiskusi, mendialogkan komunikasi apa yang dipelajari dengan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan orang tua. Karena pada masa pandemik ini, jujur Bapak, ini kan waktu itu belum 50%, belum, masih full daring. Iya. Jadi peran serta orang tua harus mendampingi putra putrinya dalam pembelajaran. Betul. Kemudian dengan kakak atau orang tua mendapatkan jawaban atas pernyataan itu. Kemudian langkah berikutnya setelah berdialog, berkomunikasi dengan orang sekitar di rumah itu mempresentasikan hasil pekerjaannya di hadapan orang tua atau orang dewasa di rumah dengan mengaktifkan video call melalui MS Teams. Itu. Ya. Kemudian siswa yang tidak melakukan yang belum bisa istilahnya memahami tentang materi kegiatan ekonomi, saya memberi tugas untuk mengamati di berbagai media sosial, ya. Tugasnya itu kepada siswa. Kemudian langkah berikutnya saya memberikan evaluasi dan refleksi kepada siswa tentang pemahaman materi tersebut, ya. Kemudian ya untuk refleksinya langsung di situ. Kemudian untuk istilahnya apa ya Bapak, evaluasinya evaluasinya juga saya melalui link form. Ya, melalui form. Betul. Sehingga dengan saya melaksanakan kegiatan pembelajaran bermigrasi itu tujuannya agar kreativitas siswa, keterampilan siswa yang ada dalam dirinya itu tergali sesuai dengan profil pelajar Pancasila, siswa yang kreatif dan inovatif dan mandiri. Betul. Pak Novi, kalau letak diferensiasinya itu di mana, Pak? Letak diferensiasinya pada waktu pembelajaran, Bapak. Pada waktu kegiatan inti saya tadi kan saya menayangkan gambar berupa gambar untuk diamati kan gitu kan. Yeah. Kemudian setelah saya jelaskan materi tentang kegiatan ekonomi, saya kemarin kan sebelumnya anak sudah mengisi form sesuai bakat minatnya. Jadi nanti ya itu besok ada penugasan tentang kegiatan ekonomi, kalian bakat minatnya di mana. Jadi mereka mengisi, yang suka berpuisi silakan membuat puisi akrostik sesuai dengan namanya. Kalau di dia DI ke bawah dikaitkan dengan kegiatan ekonomi. Betul. Kalau kelebihan dari metode ini apa, Pak? Kelebihan metode pendekatan berdiferensiasi itu kan siswa bakat minatnya yang terpendam dalam dirinya itu bisa tergali, berkembang, ya itu. Iya, Pak, ini mengarah ke metode multiple intelligence nggak, Pak? Artinya misalkan guru, Bapak dalam hal ini mewadahi berbagai macam bakat dan minat mereka, sehingga dengan cara seperti itu mereka ini memiliki keunggulan di mana siswa tersebut didorong di sisi itu, Pak. Apakah betul seperti itu? Iya, jadi harapan kami dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu kan bakat minat anaknya itu kan tereksplor, Bapak. Jadi ternyata anak itu kreativitasnya, keterampilannya itu kan berbeda-beda kan begitu. Makanya saya membuat
melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan pada waktu itu saya sedang mengikuti program guru penggerak, pas materinya pembelajaran berdiferensiasi, saya konsultasikan dengan Pak Saiful dan Pak Anang pada itu. Oke Pak Didik, itu ditulis saja gitu. Baik. Bapak, ini sebetulnya pola ini bisa digunakan dalam pembelajaran kalau misalkan dikaitkan dengan mapel, Pak. Yang paling efektif itu mapel apa, Pak? Sebenarnya di semua mapel bisa, Bapak. Kan tergantung nanti penugasannya. Mapel bahasa Indonesia itu sebenarnya kan lebih itu ya. Lebih pas sebenarnya, tetapi dalam pendidikan program guru penggerak itu kan tidak hanya bahasa Indonesia, di mapel IPS pun sama. Ini di kelas 7, di kelas 9 pun saya lakukan lagi Bapak. Pada waktu materi usaha mempertahankan kemerdekaan, jadi anak yang suka IT membuat poster digital, bercerita tentang kemerdekaan di video, di-upload di YouTube, gitu. Betul. Baik, Pak Novi, terima kasih, luar biasa ini ide-ide yang dikeluarkan oleh Bapak untuk memotivasi siswa mengeksplor kemampuannya, Pak. Pak Novi, sukses selalu, Bapak. Amin, Bapak. Iya, saya geser ke Ibu Irina Kurniati, guru SMP 2 kenal Ibu. Ibu memiliki praktik baik belajar bioteknologi rumahan. Nah, ini saya belum kegambar ini Ibu. Bisa dijelaskan Ibu? Iya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Jadi waktu itu masih belum PTM sama sekali Pak, kita masih daring. Lalu apa ya kegiatannya? Kalau anak itu disuruh kasih tugas, baca tugas itu kayaknya kan bosen. Maka di pelajaran kelas 9 semester 2 itu ada di situ ada tentang bioteknologi. Apa ya yang bisa dibuat atau dikerjakan sendiri di rumah. Lalu saya punya ide gini, wah ini pasti orang tua kalau jajan pun masih bermasalah. Lalu saya ini Pak buat dari bioteknologi itu, ayo kita buat apa ya? Terus saya punya ide itu, gimana kalau anak-anak itu bisa membuat makanan sendiri dari bioteknologi itu. Sebelumnya kita sampaikan waktu itu melalui pertama pakai Jaga Ratu Pak dulu Pak. Setelah pakai Jaga Ratu, ya pakai Jaga Ratu kita mix dengan WA Group. Kemudian setelah pakai Jaga Ratu kita pakai Microsoft Teams. Nah, Jaga Ratu kan nggak bisa pakai video tuh Pak, hanya kita chatting. Nah dari situ kita chatting lah seperti itu. Lalu saya berikan tugas, coba anak-anak jadi mengeksplor sendiri Bapak. Jadi seberapa bisa pakai tape ketan, bisa pakai tape singkong, monggo yang mau silahkan pilih yang mudah didapat. Kemudian dari hasilnya itu mereka sampaikan, buat video Pak, sampaikan. Kemudian bahan-bahannya apalagi, dia berkolaborasi dengan siapa. Jadi mikirnya di situ ada, mengamati dulu, kemudian dia berinteraksi, boleh dengan orang tua, boleh dengan adik, boleh dengan tetangga, monggo. Kemudian berkomunikasilah mereka di situ. Yang terakhir adalah refleksi. Nah, refleksi ini hasilnya disampaikan, Ibu punya saya manis, Ibu punya saya kok nggak manis, Ibu punya saya mentah. Nah, dari situ kita berdiskusi Bapak. Oh, sebetulnya kalian tidak salah, cuman kurang tepat. Kalau kurang manis, nanti coba diusahakan raginya, atau ada yang Ibu kata orang tua dikasih ini, diolesi cairan. Jadi mereka mengeksplor sendiri Bapak. Lalu yang sudah berusaha bisa dan berhasil malah begini. Bu, kalau saya mau coba buat ini donat boleh silakan. Bu, kalau yogurt gimana Bu? Boleh silakan. Akhirnya mereka tampilkan buat donat dikasih foam di atasnya Pak, ada yang warna-warni itu yang kayak roti tart itu Bapak. Jadi disitulah ya Pak. Ada toppingnya atas donatnya itu. Iya, topping itu mereka kan suka Pak kalau seperti itu. Itu Pak. Lalu setelah itu waktu ujian kita tampilkan kembali karena saya berkolaborasi dengan guru yang satunya, kan ada 2 guru Pak. Lalu kita buat soalnya untuk ujian. Iya. Ketika diberikan kesempatan ternyata mereka punya ide yang sangat banyak ya Bu ya. Iya Bapak. Jadi kan monggo, mau dijual monggo, mau dimakan sendiri. Jadi dia tuh bangga bisa membuat seperti itu. Iya.
Itu Pak. Kemudian ukuran penilaiannya gimana? Bukan tidak mungkin dari rasa ya Bu ya? Iya, kalau rasa memang enggak Pak. Jadi saya di situ pokoknya anak bisa berkreativitas dulu aja. Kalau masalah rasa nanti, kalau misalnya nanti ada waktu di tatap muka kita bolehlah coba. Tapi memang kalau rasa kita nggak bisa. Jadi selera mereka saja Pak dulu. Yang penting dia bisa membuat dulu hasilnya seperti apa. Ternyata kok dengan seperti ini dia malah mau ingin membuat A, membuat B, misalnya donat, membuat yogurt dari susu, itu silahkan. Jadi dari videonya dulu. Untuk rasa memang untuk penilaiannya saya tidak begitu saya utamakan Pak. Yang penting dari ungkapan mereka dulu. Ibu manis, tapi kan mereka jujur Pak. Ibu ini manis, punya saya nggak manis. Ibu punya saya kok masih keras. Nah seperti itu Bapak. Iya, Jadi betul. dia explore sendiri, jadi dia bisa dengan kemauan dia, dengan perkiraan diri. Hasilnya dia yang mencoba sendiri. Ibu nanti kapan-kapan Ibu saya anterin ya. Iya silakan saya gitu Pak. Yang penting mereka tuh seneng gitu Pak. Ya. Betul. Kebanyakan belajarnya ini dari siapa Ibu? Kalau tape itu kan banyak Pak. Mereka tadi belinya di toko misalnya. Kan sering itu Pak dijual tape ketan lah terutama atau tape singkong. Mereka sebelumnya mencoba dulu Pak, beli dulu begitu. Terus oh caranya seperti coba kamu bikin sendiri, tidak ada yang salah. Semua tidak ada yang salah. Misalnya kurang sedikit itu berarti kurang sempurna, bisa diulang lagi sampai kamu merasa puas begitu Pak. Jadi yang murah-murah aja dulu seperti itu. Ya, apakah dibantu orang tuanya atau dibantu YouTube Bu? Iya. Kolaborasi Pak, silakan dengan keluarga. Jadi waktu video juga ada orang tuanya, ada ibunya Pak. Gitu. Ada yang ada ibunya, ada yang enggak. Begitu. Ya, berarti Ibu mempersilahkan kepada siswa apakah belajar dengan orang tuanya atau misalkan belajar dari YouTube atau belajar dari siapapun, yang penting prosesnya diperlihatkan ya Bu ya. Prosesnya terus bahan-bahannya waktu kalau singkong tuh sebelum dikupas, terus dikupas, waktu menanak itu juga ada panci-pancinya tuh ada Pak. Betul. Iya, ada pancinya, ada daunnya itu diperam terus matang disajikan begitu. Betul. Kalau evaluasi Ibu, kualitas mereka membuat bioteknologi rumahan itu sudah level apa Ibu? Kalau misalkan di dalam evaluasi Ibu dan penilaian Ibu? Saya di situ menerapkan Bapak. Betul. Iya. Berarti Ibu memang sengaja mengetes mereka ya Bu ya? Iya, tapi tidak ada ukuran tertentu biar dia explore sendiri, biar dia menemukan oh ini loh yang pas segini begitu. Ya, jadi dia harus berkolaborasi dengan orang tua Bapak, begitu. Jadi saya tidak menentukan. Kamu browsing dulu caranya seperti ini. Jadi terserah dia, begitu. Betul. Kalau produk yang dibuat kebanyakan siswa lebih dari 5 misalkan, rata-rata produk apa Bu? Produk tape Bapak. Oh, tape. Tape ketan. Karena gini, terus ada ini Pak, setelah itu ada ini diantarkan ke orang lain waktu ujian saya sampaikan ke situ. Jadi proses dia ngantar ke tetangga itu ada videonya Pak waktu itu lewat Microsoft Teams. Jadi diberikan terserah mau ke orang tua, ke tetangga, mau ke Pak D-nya monggo. Itu memang kita buat soalnya itu Pak waktu ujian. Betul. Jadi diberikan ke orang lain. Kalau diberikan orang lain kan nggak mungkin nggak enak Pak. Iya. Kalau ini dalam mata pelajaran apa Ibu? IPA Bapak. Oh IPA ya? Baik. Ini sangat efektif Bu menurut saya Bu. Artinya daripada Ibu bikin teori apakah di dalam kelas atau secara daring, Ibu membuat terobosan baru ini Bu. Mereka membuat IPA ini menjadi menyenangkan ya Bu ya? Iya Bapak. Sebelum sebelum PTM pun juga pernah Pak itu, tapi waktu saya ngajar kelas 9. Cuman kan membuatnya di rumah nanti tahu-tahu udah dibawa ke sekolah, tapi kan tanpa video waktu itu kan belum ada pandemi Pak, nggak tahu malahan. Iya. Betul. Iya. Kalau ini kompetensi dasarnya apa Bu kalau membuat membikin tape ini Bu? Membikin tape itu ini Pak, yang fermentasi Bapak. Oh baik. Ke fermentasi, iya. Ke fermentasi. Iya. Karena itu proses fermentasi semua. Iya. Jadi kalau di kelas, kalau pas tatap muka kan nggak mungkin Pak, masih ditinggal di rumah. Tapi kalau di video kan prosesnya kelihatan. Iya. Dulu waktu saya SMP ya belajar fermentasi itu ya teori Bu. Ini
Guru sekarang ini sangat kreatif dan betul-betul memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeksplor kemampuannya dan belajar banyak dari siapapun ya Bu ya. Nggih, Bapak. Ibu. Evaluasi Ibu, Bu, pola ini menjadikan siswa ini belajar seperti apa Ibu? Artinya apakah senang? Apakah oh ini bukan belajar, ini sih kok saya bermain aja tapi membuat kue, atau gimana Bu tanggapan mereka? Dia senang banget Bapak, karena setelah dia membuat dia bisa makan sendiri. Jadi saya bisa membuat, saya itu Pak tadi setelah dia puas membuat mau buat yang lain-lain lagi Pak. Betul. Itu dia mau buat, Bu boleh nggak Bu buat donat? Ada yang disuruh buat tapi nggak mau Pak, mau buat donat. Iya, dengan bentuk yang macam-macam, donat nggak harus bolong, tengahnya rapet juga ada. Iya. Baik, Ibu, terima kasih. Sukses selalu buat Ibu. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan dua orang guru hebat, mudah-mudahan menginspirasi dan kita bisa berjumpa dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.